Indra Syafri optimis Garuda Muda dapatkan hasil maksimal. Hey kid. Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mandiri U20 Series di Sidoarjo pada 24–30 Januari tahun 2025. Turnamen ini diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, Yordania, Suriah, dan India. Ajang ini menjadi persiapan penting bagi Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri, memandang turnamen ini sebagai langkah strategis untuk mengasah kemampuan tim menghadapi lawan internasional. Pertandingan pertama Timnas Indonesia U20 akan melawan Yordania pada Jumat, diikuti laga melawan Suriah pada Senin, dan ditutup dengan melawan India pada Kamis. Saya bersama dengan tim di tengah persiapan jelang mandiri U20 Series. Turnamen ini akan berlangsung pada 24–30 Januari tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, ujar Indra Syafri. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia U20 telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Surabaya. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti TC dan turnamen, termasuk 2 pemain diaspora, Jens Raven dan Welber Jardim. Indra Syafri menyebut fokus tim adalah mematangkan fisik dan mental para pemain agar siap menghadapi tantangan. Timnas Indonesia U20 menghadapi Yordania, Suriah, dan India, di mana persiapan fisik dan mental dari para pemain dimatangkan melalui pemusatan latihan di Jakarta, jelas Indra Syafri. Ia juga menegaskan keyakinannya terhadap tim. Kami sangat optimistis dan mempersiapkan ini semua untuk hasil maksimal, imbuhnya. Setelah menyelesaikan turnamen ini, Garuda Muda akan melanjutkan persiapan menuju Piala Asia U20 2025 di China pada tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen mandiri U20 Series diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Timnas U20 sebagai bekal menghadapi kompetisi tingkat Asia. Pelatih Australia di atas angin, bermain kendang lawan Indonesia jadi keuntungan. Pelatih Australia, Tony Popovic, menyatakan keyakinannya menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengakui bahwa duel ini menjadi momen penting bagi timnya untuk menjaga peluang lolos secara otomatis ke turnamen tersebut. Mantan pemain Crystal Palace itu menilai anak asuhnya telah siap menghadapi tantangan, termasuk dari Timnas Indonesia yang sedang tampil impresif. Popovic menegaskan timnya telah mempersiapkan fisik dan mental untuk menjalani 4 laga terakhir. Pertandingan melawan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney. Popovic percaya diri dengan kesiapan timnya. Jadi, semuanya ada di tangan kami dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney, ujar Popovic. Ia menambahkan, timnya telah menunjukkan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan di pertandingan sebelumnya, yang menjadi modal penting untuk laga ini. Saat ini, Australia berada di peringkat kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dengan koleksi 7 poin dari 6 pertandingan. Jepang masih mendominasi klasemen dengan 16 poin, sementara Timnas Indonesia menempel di posisi ketiga dengan 6 poin. Meski berada di zona aman, Australia belum bisa bersantai karena semua tim di grup ini masih berpeluang lolos, termasuk Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya di Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia, membuktikan bahwa laga di Sydney nanti tidak akan mudah. Namun, Popovic tetap optimis timnya mampu memaksimalkan peluang. Kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini, ungkapnya. Ia berharap timnya dapat menjaga posisi di 2 besar dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Ragnar puji mentalitas Marcelino, dia pernah cetak 2 gol ke gawang tim saya. Ragnar Oratmangun berbicara mengenai skuad Timnas Indonesia yang kini mayoritas diisi pemain muda. Proyek ini dimulai sejak era kepelatihan Sintayong, yang menerapkan kebijakan potong generasi, dengan memberikan kepercayaan kepada pemain muda.
Beberapa nama yang muncul di antaranya Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Shin Tae-yong juga melibatkan banyak pemain diaspora muda dalam skuad Garuda, seperti Ivar Jenner, 21 tahun, Nathan Chu On, 23 tahun, Rafael Struijk, 21 tahun, Miss Hilges, 23 tahun, dan Justin Hubner, 21 tahun. Ragnar mengaku sudah mengikuti perjalanan timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023, di mana skuad ini menjadi tim termuda dengan rata-rata usia 24,33 tahun. Meski berstatus sebagai tim termuda, Ragnar memuji kualitas permainan timnas Indonesia di turnamen tersebut. Sejak Piala Asia 2023, saya sudah mengikuti perkembangan tim. Mereka bermain bagus, berani, dan bermain dengan intensitas tinggi, ujar Ragnar. Timnas Indonesia menunjukkan semangat bertarung melawan tim-tim besar di Asia. Ragnar secara khusus memuji Marcelino Ferdinand, yang dianggap memiliki mentalitas luar biasa untuk pemain seusianya. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino, ujar Ragnar. Di usia semuda dia berani untuk berkarir di Eropa. Ragnar juga mengenang momen saat menghadapi Marcelino dalam pertandingan persahabatan saat ia masih di Groningen. Dia sudah menunjukkan kualitasnya, kalau tidak salah dia mencetak 2 gol ke gawang tim saya, ujarnya. Dengan pemain-pemain muda seperti Marcelino, Ragnar yakin timnas Indonesia bisa membangun masa depan yang cerah. Tampil starter tapi beda nasib. Justin Hubner tampil solid, Ivar Jenner kebobolan terakhir. Dua pemain abroad timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner, menjalani laga penting bersama klub masing-masing di Eropa dengan hasil yang berbeda. Justin Hubner membela Wolverhampton Wanderers U21 di Premier League 2, sementara Ivar Jenner memperkuat Jong FC Utrecht di Eerste Divisie. Penampilan keduanya menjadi sorotan karena memainkan peran penting dalam laga krusial pekan ini. Justin Hubner menunjukkan performa solid dalam laga lanjutan Premier League 2 melawan Crystal Palace U21. Bermain penuh di Borough Sports Ground, Hubner membantu Wolves U21 meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol tunggal Daniel Angel Enguru Mangwe di menit ke-70. Kemenangan ini mengangkat posisi Wolves U21 ke peringkat ke-11 klasemen dengan 17 poin dari 11 laga, meski mereka masih tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, Manchester City U21. Berbeda dengan Hubner, Ivar Jenner yang bermain untuk Jong FC Utrecht tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan. Dalam laga matchday ke-22 Eerste Divisie, Jenner tampil sebagai starter namun digantikan pada menit ke-90+2. Bermain di training kompleks Zoudenbalk, Jong FC Utrecht hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan De Graafschap. Meski sempat unggul melalui gol Adrian Black pada menit ke-41, kemenangan harus sirna akibat gol balasan Glenn Azad Umer Klouri di menit ke-86. Tambahan 1 poin membuat Jong FC Utrecht tetap berada di peringkat ke-19 dengan hanya 14 poin dari 21 pertandingan. Penampilan mereka jauh dari konsisten, dengan catatan hanya 2 kemenangan, 8 imbang, dan 11 kekalahan. Hal ini cukup kontras dengan tim senior FC Utrecht yang saat ini menempati peringkat ketiga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda.